Selamat pagi Bu Bapak, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus. Kita bertemu kembali dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan harian kita pada hari ini, Selasa 27 Juli 2021. Dan terimalah salam kami. Kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa dan anaknya Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Matius pasal 25 ayat 40 menjadi renungan bagi kita hari ini. Demikian firman Tuhan. Ayat harian kita pada Selasa 27 Juli 2021 diambil dari Matius 25 ayat 40. Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Tentang kerajaan Allah dan tentang pengharapan kehidupan yang akan datang, itu adalah sesuatu yang mutlak dimiliki oleh setiap manusia. Bukan hanya persoalan kehidupan yang ada di tengah-tengah dunia ini, tetapi juga setiap manusia harus memikirkan bagaimana kehidupannya setelah meninggalkan dunia ini. Harapan kita semuanya kita tetap memasuki alam yang indah atau situasi yang indah setelah kematian kita. Dan pengalaman kehidupan di tengah-tengah dunia ini adalah menjadikan terang bagi kita untuk memasuki kerajaan Allah. Inilah yang hendak disampaikan oleh Yesus ketika dia menyampaikan sebuah perumpamaan tentang penghakiman terakhir itu. Apapun yang kita lakukan di tengah-tengah dunia ini akan tetap melibatkan atau akan tetap diperhitungkan oleh Allah. Bagaimana Allah menetapkan kita, apakah layak menjadi pewaris kerajaan Allah atau harus tinggal di dalam kerajaan yang sangat tidak menyenangkan itu, atau kerajaan iblis neraka. Dikatakan di sini bagaimana kita untuk tetap menyempatkan kehidupan kita. Sekali lagi kita harus tetap sempat menyempatkan kehidupan kita untuk tetap melaksanakan perintah Allah, mengasihi dan berbelas kasih. Itu adalah syarat yang disampaikan dalam perumpamaan ini, di mana Yesus mengatakan raja itu akan berkata, segala sesuatu yang kamu perbuat bagi saudaraku yang paling hina ini, kamu berbuat bagiku. Nasa nabi nahemu sias sadang di kuna meton. Nah dua. Ibu bapak saudara-saudara, kita teringat kembali betapa firman ini menjadi tema dalam orientasi tahun pelayanan kita pada 2 tahun yang lalu. Hal ini juga mengisyaratkan kepada kita supaya tetap menjadi orang yang berbelas kasih, melihat kiri, kanan, depan, dan belakang kita. Siapa-siapa yang pantas untuk kita bantu, untuk kita kasihi, untuk kita tegakkan kehidupannya. Bukan hanya menyangkut secara kehidupan lahiriah, tetapi juga tentang kesinambungan iman percaya mereka untuk melihat kembali keabadian kerajaan Allah yang telah dinyatakan oleh Yesus, dilayankan oleh Yesus dalam pelayanan dan pekerjaannya sehari-hari. Dia telah memulai itu di tengah-tengah dunia ini, sehingga kepada setiap orang yang akan memasuki pintu kerajaan Allah dan berdiam di sana, dia juga adalah orang-orang yang harus mengasihi. Karena apa? Karena Yesus telah mengasihi kita, Allah telah mengasihi kita, Roh Kudus telah membimbing kita untuk mengenal lebih banyak lagi tentang pengasihan Allah yang diberikan kepada kita. Otomatis ketika kita telah belajar dan menyukai pengasihan Allah, mari ibu bapak saudara-saudara, kita juga wajib menjadi orang-orang yang saling mengasihi. Oleh karena itu, pandemi COVID-19 ini
Ini adalah merupakan salah satu peristiwa yang penting untuk membangkitkan semangat kita untuk tetap saling mengasihi, memperdulikan kehidupan orang-orang di sekitar kita. Banyak yang telah terpapar di tengah-tengah dunia ini. Banyak saudara-saudara kita yang menderita. Bahkan banyak saudara-saudara kita, teman seiman kita, bahkan warga gereja kita yang telah mendahului kita oleh karena terpapar virus COVID-19. Walaupun sebenarnya hidup dan mati bagi kehidupan manusia itu terletak di tangan Tuhan. Namun inti daripada pemberitaan ini adalah, apakah engkau meninggalkan dunia ini dengan tanggung jawab yang penuh di pundakmu, di hatimu, di dalam pikiranmu, dan juga di dalam imanmu telah melakukan tuntunan kasih tersebut. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, marilah kita, seperti yang saya katakan tadi, pandemi COVID-19 menjadi alat yang harus kita jadikan sebagai penyemangat kita untuk saling mengasihi, berbagi dengan sesama. Apapun yang telah Tuhan karuniakan menjadi berkat kehidupan bagi kita, mari saling berbagi sebagai bukti kita adalah orang-orang yang mengasihi. Karena mereka yang sakit, karena mereka yang berduka, karena mereka yang takut, itu juga merupakan orang-orang yang pantas untuk kita kasihi dan perbuat apa yang bisa kita perbuat bagi mereka. Dan ingat, itu bukan hanya tuntutan kemanusiaan, tetapi juga tuntutan iman percaya kita. Karena memang kesanalah kita diperintahkan oleh Tuhan, terlebih-lebih saat ini. Bu Bapak, saudara-saudara, lihatlah betapa indahnya kerajaan Allah itu. Yesus Kristus telah membuka tabir-tabir, dan Yesus Kristus telah membuka apa yang harus kita lakukan. Sebenarnya kita tinggal menjalankannya. Amanat ini, firman Tuhan ini harus menjadi kekuatan dan lambang sukacita kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu. Terutama memberikan pelayanan yang terbaik bagi saudara-saudara kita, melakukan untuk salah seorang saudara Yesus, saudara kita yang paling hina itu, untuk dan demi kerajaan Allah. Dan saat ini dalam masa-masa pandemi, marilah ibu bapak saudara-saudara tetap hidup di dalam protokol kesehatan. Kita berdamai dengan pandemi ini, jalani protokol kesehatan, dan tetap takut akan Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Layanilah Tuhan dalam ibadahmu, di dalam sikapmu, di dalam pikiranmu, dan juga di dalam perkataanmu sehari-hari, supaya tetap menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih serta pengasihan yang daripada Tuhan. Salam sehat, salam sejahtera, tetap bekerja walaupun dari rumah, tetap belajar dengan sungguh-sungguh walaupun dalam pembelajaran jarak jauh. Dan salam sukses bagi kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau telah mengatakan kepada kami sesuatu yang berharga tentang kunci kerajaan sorga, di mana kami mau hidup bersama-sama dengan Tuhan setelah kami melampaui batas usia kami, seturut dengan Tuhan memanggil kami nanti untuk memasuki tahta kerajaan. Jikalau Engkau telah memberitahukan tentang penghakiman terakhir itu, kami mau disadarkan untuk menjadi orang-orang yang penuh dengan pengasihan, untuk berbuat sesuai dengan talenta berkat yang telah Tuhan berikan kepada kami. Karena talenta itu bukan hanya menjadi milik kami dan milik keluarga kami, bukan hanya menjadi milik anak-anak kami, saudara-saudara yang dekat dengan kami, namun saudara-saudara Yesus, saudara-saudara Tuhan yang pantas untuk kami kasihi. Kami harus mengasihinya. Dan jikalau mungkin kami bisa berbagi berkat atas mereka, mari Bapa di sorga, bantu kami melalui kuat kuasa Roh Kudus, supaya dunia ini tidak menghambat karakter kehidupan kerohanian kami menjadi orang-orang yang takut atau lebih takut kepada dunia ini daripada kepada Tuhan dan kepada kerajaan. Terima kasih Tuhan, layakkan kami senantiasa menjadi anak-anak Tuhan yang setia.
Dan kami mau berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan, bahkan bangsa dan negara kami, rakyat yang terpapar virus COVID-19. Kau sembuhkan mereka, Engkau tahirkan mereka, Engkau pulihkan mereka. Biarlah para dokter, tim medis, garda terdepan untuk penyehatan bangsa ini, terutama untuk tetap berjuang di dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Engkau berkati mereka, berkati keluarganya. Mereka terhindar dari virus tersebut. Bangsa dan negara kami serahkan kepada Tuhan. Pemerintah kami yang memimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil Presiden dengan jajarannya, sampai tingkat-tingkat RT RW di setiap daerah, di setiap pemukiman yang kami tempati. Kami mau taat aturan protokoler kesehatan. Semuanya itu bisa kami lakukan jikalau kami takut kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa kami, pelayanan di tengah-tengah setiap gereja, terutama di gereja KB Tebet, berbuahkan kebenaran seturut dengan firman Tuhan. Bantu kami untuk menggapai semuanya itu. Ampunkan kami atas dosa-dosa kesalahan kami. Dalam Kristus Yesus kami telah berdoa. Jadilah kehendak. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sekalian. Amin.